Selamat pagi Pak Gilang dan teman-teman semuanya. Mohon izin, pagi ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Kepemilikan Asuransi Kesehatan Publik dan Status Gizi Anak, Analisis Ekspansi JKN di Indonesia. Baik, saya mulai dari latar belakang. Eh, kita tahu bahwa stunting, underweight, dan wasting itu menjadi ukuran status gizi anak yang jika kita lihat datanya spesifik untuk stunting dari tahun 2011 hingga 2024 itu trennya memang turun tapi masih ada di atas ambang batas standar WHO sebesar 20%. Artinya walaupun di Indonesia sendiri sudah ada beberapa intervensi untuk menangani masalah gizi ini masih belum optimal karena target internasional belum tercapai. Dan jika kita lihat dari kacamata ekonomi, kita tahu bahwa gizi spesifik untuk anak itu akan berpengaruh terhadap kualitas human capital di masa depan, yang akan berpengaruh juga ke produktivitas tenaga kerja dan menentukan seberapa besar tingkat ekonomi yang bisa dicapai oleh negara kita di masa depan. Kemudian spesifik untuk jaminan kesehatan nasional. Sebenarnya sebelum tahun 2014, negara kita pemerintah negara kita itu sudah memiliki beberapa kebijakan asuransi publik seperti Jamkesmas dan Askes. Namun cakupannya itu masih sangat terbatas. Kemudian tahun 2014 pemerintah mengeluarkan kebijakan integrasi asuransi kesehatan ini menjadi satu, yaitu bernama Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan adanya integrasi ini, harapannya keluarga miskin tidak lagi menghadapi hambatan biaya untuk mengakses layanan kesehatan. Dan jika ini sendiri berpotensi mempengaruhi gizi melalui beberapa jalur. Misalnya, yang pertama yaitu akses layanan kesehatan untuk ibu dan anak yang lebih terjangkau, seperti pemeriksaan kehamilan, kemudian persalinan dengan tenaga ahli, dan imunisasi. Kemudian layanan promotif preventif seperti posyandu, juga intervensi gizi lain seperti pemberian suplemen vitamin A atau tablet tambah darah terhadap ibu hamil, dan juga edukasi gizi kepada keluarga. Baik, ini terkait dengan literatur yang ada sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, menemukan bahwa JKN itu memang memiliki efek untuk menurunkan unmet needs dan out of pocket, kemudian juga uh, memberikan akses yang lebih luas terhadap keluarga miskin, namun um, efek terhadap gizinya itu masih belum spesifik. Juga ada literatur di internasional, misalnya di Cina, itu yang ada dua paper yang hasilnya cukup menarik, di mana satu di antara public health insurance mereka, NCMS, itu malah uh, menurunkan konsumsi uh, kalori, protein, dan lemak, dan meningkatkan karbohidrat. Karena skema NCMS ini uh, menanggung hanya sebagian biaya, kemudian rumah tangga justru mengalami peningkatan out of pocket sehingga mengurangi alokasi belanja untuk pangan. Dan juga penelitian di Pakistan itu menemukan bahwa prevalensi stunting untuk anak dengan asuransi itu lebih rendah di angka 5% daripada anak dengan non asuransi yang masih di angka 43,6%. Ya, ini rangkuman dari literatur tadi. Jika kita lihat peran JKN itu memang memperluas akses layanan kesehatan, kemudian dampaknya ke gizi itu belum pasti, dan di literatur internasional itu menemukan bahwa bagaimana efeknya ke gizi atau efeknya ke uh, indikator sosioekonomik status itu bergantung dengan skema kebijakan asuransi itu sendiri. Sehingga literatur gap yang kami angkat dalam penelitian ini yaitu literatur sebelumnya mengukur efek kepemilikan asuransi secara umum dan masih berfokus pada akses dan proteksi finansial, sementara dampak kausal JKN terhadap status gizi belum pernah diteliti secara spesifik dengan pendekatan kualitatif. Sehingga contribution dan novelty di penelitian ini yang pertama yaitu status gizi yang kami gunakan yaitu HHZ score yang standarisasi WHO dan langsung menjadi outcome. Kemudian menguji heterogenitas dampak ekspansi JKN miskin dan kaya, rural dan urban, yang akan kami jelaskan lebih lanjut di metodologi nanti. Kemudian mengeksplorasi bukti empiris kausal ekspansi JKN terhadap gizi. Kita mengambil ekspansi JKN karena kita menangkap adanya shock berupa integrasi di 2014, dan data kita nanti adalah data WIF 2017 dan 2012 begitu. Kemudian uh,
ada penelitian ini juga menghubungkan kebijakan asuransi publik terhadap human capital melalui gizi sebagaimana yang sudah sempat kita singgung di latar belakang tadi. Baik, selanjutnya research question. Research question kami ada tiga, yaitu mengeksplorasi apakah perolehan JKN antara 2012 dan 2017 itu berpengaruh terhadap status gizi anak Indonesia secara umum. Kemudian, apakah dampaknya itu berbeda antara miskin dan non-miskin? Apakah dampaknya berbeda juga antara daerah perkotaan atau urban dan daerah pedesaan atau rural? Sehingga ada tiga hipotesis di sini. Hipotesis yang pertama itu perolehan JKN meningkatkan status gizi anak di Indonesia tercermin pada kenaikan HAZ, WAZ, dan VHZ. Kemudian hipotesis kedua adalah dampak perolehan JKN terhadap status gizi anak lebih besar pada kelompok miskin dibanding non-miskin. Kemudian dampak perolehan JKN terhadap status gizi anak lebih besar pada anak yang tinggal di daerah desa daripada di kota. Data yang kami gunakan adalah data dari Demographic and Health Survey spesifik untuk Indonesia, jadi IDHS, WIF 2012 dan WIF 2017, dengan treatment didefinisikan sebagai perolehan asuransi publik JKN, yaitu rumah tangga yang tidak memiliki asuransi publik apapun 2012, kemudian memiliki asuransi pada 2017, asuransi publik yang pasti sudah JKN, karena tadi 2014 itu semua asuransi publik, asuransi kesehatan publik di Indonesia itu diintegrasikan menjadi JKN. DHS 2007 juga digunakan di sini untuk uji paralel trend. Kenapa ada uji paralel trend? Karena kita nanti akan menggunakan DID di metodologinya. Kemudian survei ini mencakup seluruh provinsi Indonesia di tahun itu dan juga unit analisisnya adalah anak usia 0 sampai 59 bulan. Uh, Juga ada karakteristik rumah tangga dan ibunya di dalamnya yang sudah sesuai dengan standar WHO. Variabel spesifik yang kami gunakan di penelitian ini untuk outcome, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada HAZ, ada WHZ, ada VHZ. Kemudian treatmentnya itu didefinisikan sebagai rumah tangga yang memiliki asuransi publik dan pada tidak memiliki asuransi publik pada 2012 dan memiliki pada tahun 2017. Kemudian variabel kontrolnya ada karakteristik anak itu ada umur dan jenis kelamin, kemudian pendidikan, umur, status pekerjaan ibu, kemudian ada wealth index, ukuran rumah tangga, akses air bersih dan sanitasi untuk karakteristik rumah tangga, dan kita juga menangkap karakteristik wilayah yaitu urban, rural, dan provinsi. Data ini sesuai dengan penelitian ini karena ada pool cross section beberapa wave, uh, cukup untuk analisis DID, kemudian tersedia treatment dan outcome sekaligus yang sudah terstandar WHO. Maaf ada typo di situ. Kemudian juga sudah tersedia variabel kontrol, parallel trend, dan cakupan wilayah yang luas di data DHS itu sendiri. Terakhir terkait dengan metodologi, kami menggunakan DID dengan treatment POS dan B3, beta 3 yang sudah tertera di situ. Kemudian juga ada analisis heterogenitas, jadi kami nanti akan mengukur dengan subsampel yang spesifik untuk keluarga miskin, non-miskin, kemudian keluarga rural, kemudian urban. Strategi yang kami gunakan di sini untuk menguji validitasnya adalah tentu saja parallel trend. Kita akan ngeplot 2007 ke 2012. Kalau sama itu berarti kita bisa menyusun kontrafaktual untuk 2012 ke 2017. Kemudian ada placebo test yang memperlakukan 2012 sebagai pos terhadap 2007. Jika koefisien tidak signifikan mendukung bahwa efek nyata baru muncul secara JKN. Juga ada robustness atau validitas metodologi ini jangan memasukkan kontrol demografi, sosial ekonomi, dan lingkungan. Kemudian fixed effect provinsi untuk mengontrol faktor tetap antar wilayah dan juga cluster standard error di tingkat primary sampling unit. Ini daftar pusaka kami dan terima kasih.